situ kan kita bisa bertanya atau survei sih yang Cak Mul ketahui. Kemudian dokumen kedua yang harus kita perhatikan yaitu AJB. Ingat ya, AJB ini bukan bukti kepemilihan sah suatu properti. Yang sering Cak Mul jumpai, kadang-kadang orang-orang menyebutkan kalau AJB ini ya sertifikat ini, itu salah konco-konco. AJB itu apa? AJB itu akta jual beli, di mana pemilik rumah menjual belikan kepada pembeli yang baru dan disaksikan di depan notaris. Fungsi AJB itu apa sih? Fungsi AJB di sini adalah untuk membalik nama dari pemilik lama ke pemilik baru pada sertifikat yang kita dapat. Lah di sini Cak Mul menginformasikan bahwa kenapa kita harus mengecek kenapa kita harus cek AJB yang terdahulu untuk mengetahui dan untuk kita tracking historis atau runtut sejarah dari properti yang akan kita beli itu apakah sesuai atau tidak. Tapi biasanya di situ kita dibantu kok oleh pihak notaris dan biasanya pihak BPN nanti yang checking historis dari AJB itu. Kemudian dokumen ketiga yang harus kita perhatikan yaitu IMB, izin mendirikan bangunan. Tentu konco-konco tahu ya bahwa umum dan lazim bahwa setiap rumah properti baik itu gudang, rumah, pabrik, apapun yang ada di atas tanah harus memiliki izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota atau kabupaten setempat. Gunanya apa sih untuk IMB itu harus kita periksa? Agar kita tahu bahwa lokasi yang akan kita beli itu tidak melanggar ketentuan, bisa melanggar jalur hijau digunakan untuk perumahan atau rumah, kemudian bukan kawasan residensial atau bukan kawasan perumahan tapi digunakan untuk rumah. Lah hal-hal tersebut harus kita sikapi dengan bijak sih konco-konco. Yang keempat dokumen yang harus kita perhatikan yaitu PBB. Konco-konco pasti tahu ya, pajak bumi dan bangunan. Lah PBB ini untuk mengetahui sih berapa besar biaya atau pajak, baik pajak pembeli atau pajak penjual yang dikeluarkan pada saat kita akan melakukan transaksi atau kita melakukan AJB. Kemudian yang terakhir dokumennya yaitu rekening seperti rekening listrik, rekening PDAM, telepon, atau sekarang mungkin rekening internet ya yang sering dipakai. Itu pun harus lunas sebelum kita melakukan AJB. Kesimpulan Cak Mul apa? Yang pertama adalah kenyamanan dan keamanan. Ketika kita akan melakukan transaksi itu memang harus kita cek dan periksa benar-benar konco-konco. Kalau kita bingung atau nggak tahu kemana ya Cak Mul, harus kita berkonsultasi lah. Coba konco-konco bisa berkonsultasi kok dengan notaris yang terpercaya dan memiliki kredibilitas ya konco-konco tentunya. Kemudian kita juga bisa ke BPN, dan BPN sekarang kayaknya memiliki aplikasi Sentuh Tanahku ya untuk mengetahui kondisi sertifikat yang ada, baik lokasi maupun detailing-detailing yang ada di properti itu. Dari uraian yang Cak Mul berikan tadi, kita harus tertib dalam administrasi karena itu kuncinya konco-konco. Agar apa sih? Agar kita tidak tertipu oleh mafia tanah yang beberapa hari ini muncul di berita-berita dan pemberitaan baik di media cetak dan media elektronik. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, percaya kalau kita memang niatnya baik pasti akan bertemu dengan orang baik. Dan yang pasti bila akan melakukan transaksi kita harus selalu berdoa agar diberi kemudahan dan kelancaran. Itu aja sih tips atau informasi yang harus kita perhatikan dalam pengecekan dokumen legalitas rumah atau properti yang akan kita beli. Semoga hal tersebut bermanfaat untuk konco-konco. Salam sehat dan terima kasih.